Jadi di video ini kita akan membahas 10 soal TKP Hot CPNS 2021. Oke, langsung kita mulai aja ya. Soal nomor 1. Anda adalah seorang pegawai pada suatu perusahaan swasta. Perusahaan tersebut meminta para pegawainya untuk mengisi laporan harian kegiatan secara online melalui aplikasi web. Namun, jenis pekerjaan Anda yang sering di lapangan membuat Anda terkadang pengisian laporan harian kegiatan terkendala sinyal. Bagaimana tindakan Anda? A. Meminta kelonggaran pada atasan untuk membuat laporan harian kegiatan secara manual. B. Meminta teman yang berada di lokasi yang memiliki sinyal bagus untuk mengisi laporan harian kegiatan milik Anda. C. Saat Anda berada di tempat dengan sinyal yang kurang baik, Anda menunda pengisian laporan harian kegiatan keesokan harinya. D. Berusaha mencari tempat dengan sinyal yang baik untuk dapat mengisi laporan kegiatan harian. E. Meminta kelonggaran pada atasan untuk mempertimbangkan kebijaksanaan pembebasan pengisian laporan kegiatan bagi pegawai lapangan agar pekerjaan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Langsung kita bahas. Opsi yang memiliki poin paling tinggi yaitu D. Berusaha mencari tempat dengan sinyal yang baik untuk dapat mengisi laporan kegiatan harian. Bila kita perhatikan uraian yang terdapat dalam soal, Anda berada pada posisi sebagai seorang pegawai perusahaan swasta. Adapun perusahaan tersebut meminta para pegawai untuk mengisi laporan harian kegiatan secara online melalui aplikasi web sebagai bentuk pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai. Opsi D adalah pilihan yang tepat. Alasannya, karena hal tersebut menunjukkan Anda memiliki wawasan yang baik tentang teknologi informasi dan komunikasi. Apabila permasalahan yang terjadi yaitu terkadang Anda terkendala sinyal, maka solusi adalah mencari tempat yang memiliki sinyal yang cukup bagus untuk mengisi laporan harian. Soal nomor 2. Saya merupakan salah satu junior di sebuah perusahaan terkemuka. Pada era sekarang ini, perusahaan mengharuskan merubah sistem kerja menggunakan IT mulai dari pengiriman surat, komunikasi dengan pihak lain untuk bekerja sama, dan kreativitas lainnya yang dapat dijalankan dengan IT. Saya mendapati bahwa senior di tempat saya bekerja masih tetap menggunakan non-IT. Padahal perusahaan telah memberikan instruksi untuk menggunakan IT dalam aktivitas perusahaan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan penjelasan kepada senior tersebut bahwa perusahaan mengharuskan penggunaan IT dalam aktivitas perusahaan. B. Memberikan penjelasan kepada senior tersebut dengan mengajarkannya tentang IT. C. Membantu senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT jika tidak sibuk. D. Biarkan saja sampai senior tersebut merasa bahwa IT diperlukan. E. Karena IT diperlukan, seharusnya senior mawas diri. Opsi yang memiliki poin paling tinggi yaitu C. Membantu senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT jika tidak sibuk. Soal ini bertujuan untuk mengetahui sikap dewasa dan mengendalikan tindakan yang dapat membuat ketidaknyamanan dalam berhubungan. Kita lanjut soal nomor 3. Di keluarga saya tinggal bersama dengan anggota keluarga yang lain. Kami tidak memiliki pembantu, sehingga semua pekerjaan rumah dikerjakan oleh anggota keluarga, terutama ibu. Saya memiliki saudara yang usianya tidak jauh beda dengan saya dan sangat malas. Saat menghadapi tugas yang sangat banyak, A. Meminta saudara saya meringankan pekerjaan rumah. B. Membantu pekerjaan yang bisa saya lakukan tanpa bantuan saudara. C.
mengajak saudara bersama-sama mempersiapkan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut. D. Pulang lebih malam, menunggu pekerjaan selesai agar terlalu lelah mengerjakan tugas rumah. E. Membantu pekerjaan tetapi meminta orang tua untuk bertindak adil karena saudara tidak membantu. Opsi yang memiliki poin paling tinggi yaitu C. Mengajak saudara bersama-sama mempersiapkan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Mengajak saudara bersama-sama mempersiapkan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Soal ini bertujuan menunjukkan sikap tanggung jawab sebagai seorang anak dengan mengajak saudara untuk mempersiapkan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kita lanjut soal nomor 4. Dalam suatu kejadian kecelakaan kapal laut yang sangat parah karena memakan banyak korban, ternyata Anda menjadi satu-satunya korban yang berhasil selamat dari kecelakaan itu dengan trauma dan fisik yang cukup parah. Setelah beberapa bulan, Anda berhasil sembuh secara fisik, namun meninggalkan bekas trauma psikis yang mendalam. Lalu, Anda sebagai ASN diberikan sebuah tugas penting keluar daerah yang dimana hanya bisa dilakukan dengan naik ke kapal laut. Apa yang Anda lakukan? A. Menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dengan sepenuh hati. B. Menyelesaikan tugas dan tetap berpegang teguh menjadi seorang ASN. C. Tidak akan menolak karena merupakan amanah yang diberikan atasan. D. Menerima tugas dengan penuh semangat dan siap dengan segala resiko yang Anda hadapi. E. Tetap menuruti perintah atasan sembari mempersiapkan segala hal yang dipersiapkan saat dinas nanti. Opsi yang memiliki poin paling tinggi yaitu A. Menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dengan sepenuh hati. Alasannya, karena ketika diberi tugas terkait pekerjaan oleh atasan, maka terima tugas itu dan selesaikan dengan penuh tanggung jawab dan sepenuh hati. Dalam terkesan baik semua, namun penekanan terhadap setiap tugas adalah menyelesaikan dengan penuh tanggung jawab. Kita lanjut soal nomor 5. Anda melihat seorang anak kecil sedang menyeberang di jalan raya yang khawatir bila tidak ada yang menyeberangkan dapat menyebabkan kecelakaan. Jika Anda berada pada situasi tersebut, sedangkan waktu ke kantor sudah terlambat 10 menit, apa yang Anda lakukan? A. Memak- A. Memarkirkan motor di tempat aman terdekat dan menyeberangkan anak kecil tersebut walaupun Anda semakin telat ke kantor. B. Membiarkan anak kecil tersebut karena nanti pasti akan ada orang lain yang menolongnya. C. Bertanya pada anak kecil tersebut, apakah dia bisa menyeberang sendiri atau memerlukan bantuan. D. Memberhentikan pengendara lain dan memohon kepadanya untuk menyeberangkan anak tersebut karena Anda sudah telat masuk kantor. E. Menyuruh anak kecil tersebut untuk pulang ke orang tuanya sehingga dapat membantu menyeberangkan anak tersebut. Opsi yang memiliki poin paling tinggi yaitu A. Memarkirkan motor di tempat aman terdekat dan menyeberangkan anak kecil tersebut walaupun Anda semakin telat ke kantor. Alasannya, karena Anda peduli dan melakukan tindakan preventif dengan membantu menyeberangkan anak kecil tersebut. Adapun berkaitan dengan keterlambatan karena sejak awal Anda sudah terlambat. Adapun bila atasan Anda bertanya mengapa terlambat, sampaikanlah alasan yang sebenarnya tanpa memanfaatkan menyeberangkan anak kecil sebagai alasan utama keterlambatan Anda. Kita lanjut soal nomor 6. Anda ditugaskan oleh atasan ke suatu daerah yang beragam etnis. Pada saat Anda berangkat kerja, tiba-tiba Anda melihat dua kelompok pemuda yang salah satunya mengolok-ngolok kelompok lain
dikarenakan perbedaan etnis. Sebagai PNS yang baik, yang Anda lakukan adalah A. Mengamati perilaku mereka dan bersiap-siap melerai seandainya terjadi bentrok. B. Menghampiri kelompok tersebut dan menasehati agar tidak mengolok-olok. C. Berusaha memberitahu pada kelompok tersebut bahwa perbedaan etnis bukanlah suatu masalah. D. Menghampiri dua kelompok tersebut dan mengatakan daripada saling mengolok-olok, lebih baik berkenalan. E. Menghampiri dua kelompok tersebut dan mengedukasi mereka tentang perbedaan etnis. Opsi yang memiliki poin paling tinggi yaitu D. Menghampiri dua kelompok tersebut dan mengatakan daripada saling mengolok-olok, lebih baik berkenalan. Soal ini menguji aspek sosial budaya yang mana menjadi seorang PNS haruslah menghormati segala keragaman yang ada. Kita lanjut soal nomor 7. Andi adalah seorang kepala bagian di suatu dinas di Kabupaten X. Andi dikenal orang cukup pada atasan. Suatu hari atasannya yang bernama Yanto pergi keluar kota untuk urusan dinas yang cukup rahasia. Andi diminta untuk mengawasi pegawai secara ketat. Hal ini ditekankan oleh Yanto karena ia mendapatkan laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat datang dan pulang sebelum waktunya. Yanto juga berpesan kepada Andi agar tidak memberitahukan kepada siapapun kemana ia pergi karena tugas yang diembannya sangat rahasia. Andi menyatakan kesanggupannya untuk mengawasi karyawan dan memegang rahasia tersebut. Pada hari pertama Yanto pergi, Andi menemukan 5 karyawan yang datang terlambat dan 7 karyawan yang pulang sebelum waktunya. Pada hari kedua, datang tamu dari provinsi yang mempunyai urusan penting berkaitan dengan tugas dan harus diselesaikan hari itu juga. Ia memaksa Andi untuk memberitahukan kemana Yanto pergi karena sejak 2 hari Yanto tidak dapat dihubungi. Jika Anda adalah Andi, tindakan apa yang Anda lakukan dalam menghadapi tamu dari provinsi? A. Tetap tidak mengatakan kemana Yanto pergi karena sudah berjanji. B. Memberitahukan kemana atasan pergi mengingat kondisi genting yang terjadi. C. Berjanji akan segera menghubungi Yanto, tetapi tetap memberitahukan kemana Yanto pergi. D. Mengatakan tidak tahu kemana Yanto pergi. E. Mengatakan kepada tamu dari provinsi diri Anda tidak memiliki kewenangan untuk informasi. Opsi yang memiliki poin paling tinggi yaitu E. Mengatakan kepada tamu mengatakan kepada tamu dari provinsi diri Anda tidak memiliki kewenangan untuk informasi. Berkaitan dengan profesionalisme, mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Selain itu, menjaga integritas dan menggunakan bahasa diplomasi. Kita lanjut soal nomor 7. Ketika sedang melakukan presentasi, kancing baju Pak Beni, yang juga atasan Anda, terlepas satu buah di bagian perut. Hal ini sangat mengganggu jalannya presentasi. Namun tampaknya tak ada yang berani memberitahu Pak Beni. Bagaimana sikap Anda? A. Lebih baik saya diam karena yang lain pun juga diam saja. B. Saya menuliskan ke secari kertas mengenai kancing tersebut, lalu saya serahkan kepada Pak Beni. C. Meskipun hal itu mengganggu jalannya presentasi, namun saya tak mau ambil resiko dengan memberitahunya. D. Saya takut Pak Beni tersinggung, jadi tak ada alasan untuk saya memberitahunya. E. Semoga Pak Beni sadar dengan sendirinya. Opsi yang memiliki nilai paling tinggi yaitu
B. Saya menuliskan ke secari kertas mengenai kancing tersebut, lalu saya serahkan kepada Pak Beni. Tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui sikap Anda dalam melihat situasi dan tetap menjaga kesopanan dalam suatu acara dari segi penyampaiannya. Kita lanjut soal nomor 9. Anda sebagai konsultan SDM, kemudian atasan yang mengatakan bahwa kinerja stafnya tidak optimal karena tidak mengetahui potensi dirinya. Apa yang Anda usulkan pada atasan tersebut? A. Memberikan kesempatan kepada staf untuk melakukan berbagai kegiatan agar dapat menilai kinerjanya. B. Memberikan pekerjaan kepada staf agar direnungkan di rumah dan memperoleh hasil optimal. C. Memberikan daftar kelemahan dan kelebihan kepada staf. D. Memberikan arahan kepada staf tentang pekerjaan yang sedang dia lakukan agar hasilnya sesuai target. E. Menolak menjadi konsultan lagi untuk tahun berikutnya. Opsi yang memiliki nilai paling tinggi yaitu C. Memberikan daftar kelemahan dan kelebihan kepada staf. Masalahnya sudah jelas bahwa stafnya tidak mengetahui potensi dirinya. Potensi itu terkait dengan kelemahan dan kelebihannya. Maka pilihan C paling tepat karena langsung pada persoalan. Dengan diberitahu kelebihan dan kelemahannya, diharapkan staf tersebut bisa mengoptimalkan potensi dirinya. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 10. Anda bersama salah satu rekan kerja melakukan kunjungan ke kantor klien. Pada saat kunjungan tersebut, Anda melihat ada salah satu klien yang terlihat kurang profesional dan kurang cakap dalam perundingan kerjasama. Padahal, Anda perlu banyak informasi dan data mengenai program kerjasama yang akan segera disepakati. Sikap Anda pada situasi tersebut adalah A. Meminta rekan kerja saya untuk mahir serta mampu bernegosiasi dengan klien tersebut, berharap akan mendapatkan sisi keuntungan yang lebih dari keadaan klien yang kurang cakap dalam perundingan. B. Menyampaikan kepada atasan mengenai klien tersebut untuk dijadikan salah satu pertimbangan untuk melanjutkan program kerjasama untuk periode selanjutnya. C. Membatalkan kesepakatan kerjasama yang telah terjalin untuk program yang telah terlanjur berjalan bisa diberikan kepada pihak lain dan saya akan menyarankan klien tersebut untuk mencari mitra kerja sama yang lain. D. Berusaha dan mencoba tetap mencari informasi penting meskipun saya yakin untuk membatalkan kerjasama dengan mitra tersebut. E. Berusaha untuk tidak terlihat kaku dan arogan dalam menggali informasi dari klien tersebut sehingga ia tidak gugup dan bisa berunding secara profesional. Opsi yang paling tinggi yaitu E. Berusaha untuk tidak terlalu kaku dan arogan dalam menggali informasi dari klien tersebut sehingga ia tidak gugup dan bisa berunding secara profesional. Soal ini berkaitan dengan topik jejaring kerja. Mengembangkan keinginan dan kemampuan CPNS yang kuat untuk memperkuat dan memperluas jaringan kerja dengan baik. Mitra kerja bisa bermacam-macam mulai dari masyarakat, institusi dalam negeri, dan institusi luar negeri. Nah, cukup sekian pembahasan soal TKP.